Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Semangat lagi. Oke. Ini kelas 11 teknik alat berat ya. Untuk hari ini kita akan melakukan breakout knowledge. Ya, dari jurusan teknik alat berat kita beralih ke ekonomi. Ya. Sudah kenal sama saya apa belum? Sudah. Jadi yang belum, boleh saya perkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya bisa lihat ya? Ya. Oke, nama saya Beli. Ya, nama saya Japarudin SI. Ya, kemudian materi ekonomi yang kita akan pelajari merupakan program dari pendidikan profesi guru dari LPTK Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia dengan NIM 2024 0001 3030. Ya. Ya boleh ya. Japarudin biasa dipanggil dengan Pak Jep. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya saya absenkan dulu ya. Sehat semua? Ahmad Maulana. Hadir Pak. Hadir. Ariansa. Jangan ketawa. Arsi Hartono. Arsi, dari mana Arsi? Dari mana? Dari Muyu Hilir. Muyu Hilir. Ya. Caca. Yin. Faris Abdul Aziz. Saya Pak. Jimmy Nurislam. Oh, bentar. Dari mana? Utara Pak. Muyu Utara. Oh. Karinka. Yin. MK Satir. Hadir Pak. Dari mana Satir? Malu Pak. Oh, Malu. M Reza. Izin Pak. M Dapain. Ya Pak. Dari mana Dapain? Lampang. Agil. Dari mana Agil? Dari tadi Pak. Bentar. Itu dasinya dikasih turun. Iya. Oke. Makasih. Muhammad Iqbal. Pak. Dari mana Iqbal? Belat. Muhammad Jumaryadi. Dari mana? Kenapa bajunya berbeda? Kotor apanya? Yang putih? Yang putih abu-abu. Kotor. Kemudian Muhammad Rizky Gusnaini. Dari mana? Dari Malu. Oh, Maluk. Muhammad Temi. Ya Pak. Dari mana Temi? Dari Maduli. Muyuhulu. Muyuhulu. Raditya Nugra. Hadir Pak. Rakan. Hadir Pak. Dari mana Rakan? Semamung Pak. Semamung.
Randi. Hadir, Pak. Oke. Rizky Apriliansa. Hadir, Pak. Dari mana? Hadir, Pak. Ngulu. Ya. Ya, udah. Luman. Dari mana? Oh. Oke, absensi hari ini 3 yang izin. Hadir 17. Ini izin sama siapa ya izin? Wali kelas. Iya, Pak. Kelas. Oke, untuk breakout ngulit hari ini berarti kita belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi. Dah? Pak. Udah ya? Nah, untuk breakout ngulit hari ini kita belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi. Nah, sebelum kita belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi, berarti kita harus mengenal yang namanya istilah produsen, konsumen, dan distribusi. Nah, produksi adalah suatu kegiatan di dalam ekonomi untuk membuat barang dan jasa. Jadi, saya ulang, produksi adalah suatu kegiatan atau proses di dalam sistem ekonomi untuk membuat barang dan jasa. Sudah? Yang belakang? Produksi? Buat barang dan jasa. Ya, membuat. Wah, suatu kegiatan atau proses di dalam ekonomi untuk membuat barang dan jasa. Produksi adalah suatu proses atau kegiatan di dalam ekonomi untuk membuat barang dan jasa. Ya, itu harus diingat, itu istilahnya. Kemudian yang kedua ada namanya, kalau biar berurutan berarti ada namanya distribusi. Nah, distribusi adalah suatu proses menyalurkan barang dan jasa, kepada pengguna. Udah? Kemudian yang terakhir, kegiatan di dalam ekonomi ada namanya konsumsi. Artinya suatu proses penggunaan suatu barang dan jasa untuk mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Sudah? Jadi 3 hal tersebut itu nih harus
dipahami, ya, harus diingat sebelum kita melakukan atau sebelum kita pelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi. Nah, sebelumnya ya, kenapa kita belajar tentang ekonomi di dalam pembelajaran kita breakout knowledge? Ekonomi itu ya penting ya. Jadi setiap individu itu harus memiliki target. Ya. Nanti setelah tamat kan boleh nanti atur-atur keuangan. Karena di dalam ilmu ekonomi itu sebenarnya mempelajari kebutuhan yang tak terbatas. Jadi kebutuhan yang tak terbatas itu ya, manusia itu selalu ingin terus. Selalu mau terus. Ya, nanti mau terus, ingin terus, kalau dia tidak mampu nanti gila nanti. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi harus dikontrol. Nah, barulah kita akan pelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku-pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama ada namanya rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua ada namanya rumah tangga produsen. Kemudian yang ketiga Rumah tangga negara atau rumah pemerintah. tangga negara atau pemerintah. Kemudian yang keempat adalah masyarakat Luar negeri. Nah, pelaku-pelaku ekonomi ini dari keempatnya itu semuanya akan berjalan lancar nanti apabila mereka itu punya interaksi atau berperan secara dengan baik. Barulah berlaku kegiatan pelaku-pelaku ekonomi. Kemudian rumah tangga konsumen, apa saja perannya? Rumah tangga konsumen berperan, ya, yang namanya konsumen itu berarti pengguna ya. Ya, Pak. Berarti mengkonsumsi barang dan jasa atau menggunakan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, selain dia mengkonsumsi berarti dia memberi faktor produksi. Ya, memberi faktor produksi itu ya berupa barang mentah atau barang-barang yang belum jadi. Kalau di jasa berarti dia itu memberikan tenaganya untuk bekerja. Berarti kayak kurir atau ya bisa juga guru itu, guru sebagai guru kan. Kuli. Ya, kuli juga berarti memberikan tenaganya kepada RTP nanti. Ya, kalau dia mempunyai modal, ya modal bisa berupa properti, bisa berupa bangunan, tanah. Ya, tanah itu baik berupa tanah rumah ataupun tanah ladang atau tanah sawah kan bisa nanti. Kemudian dia menerima ya. Artinya sudah memberi faktor produksi, sudah memberi tenaga, berarti dia menerima upah, menerima jasa. Ya, itu adalah merupakan peran RTK di dalam pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen. Dia berperan untuk memproduksi barang dan jasa. Berarti dia membuat membuat barang, atau kalau di jasa dia akan mencari tenaga kerja.
Kemudian sudah punya tenaga kerja, berarti dia harus membayar balas jasa kepada RTK. Berarti selalu berinteraksi dengan RTP kan, rumah tangga konsumen. Kemudian produsen, dia produsen itu membuat barang dan jasa, berarti dia harus, bukan harus ya, menjual hasil produksinya. Ya, menjual hasil produksinya. Ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau tidak ada keuntungan atau laba, berarti produksinya itu tidak lancar. Terus RTN, pemerintah, ya pemerintah atau negara. Jadi tadi kalau kegiatan konsumen dan produsen, kalau tidak ada yang mengatur sebagai regulator, berarti tidak bisa berjalan dengan baik. Nanti prosesnya baik konsumen maupun produsen di dalam pemberian upah, kalau tidak diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan, nanti kelahi nanti konsumennya sama produsen. Katanya gaji saya 5 juta, kenapa produsen memberi saya itu 3 juta? Ya, kelahi nanti. Ya. Atau di dalam surat perjanjian tenaga kerja, kalian nanti misalnya di dalam surat perjanjian tenaga kerja kita dijanjikan dengan pekerjaan mekanik, kemudian di sana kita bekerja sebagai cleaning service, yang tidak pas, kelahi sudah, tidak ada yang ngatur. Makanya butuh pemerintah yang mengatur. Ya. Namanya regulator. Jadi itu fungsinya pemerintah. Kemudian kalau prosesnya produsen dan konsumen, artinya termasuk dalam bagian poin nomor 1 tadi. Poin nomor regulator, artinya dia akan mengontrol produsen dan konsumen. Kalau tidak saling berhubungan, berarti produsen itu pemerintah dia akan mengatur nanti kepada produsen produk-produk yang akan dia buat. Nanti ada stempel dari pemerintah atau stempel apa, kalau tentang makanan berarti ada stempel dari BP POM. Ada juga keterangan nanti di kemasan kalau makanan itu ada halal. Nah, kalau halal itu ya mungkin termasuk dari pemerintah ya, tapi itu masuk dari stempel MUI. MUI itu punya ya. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesianya kan di dalam naungan pemerintah Indonesia juga diatur nanti oleh pemerintah itu. Itu dari segi produsen misalnya di area tambang, nanti pemerintah itu dia akan mengatur tata cara atau pola menjaga lingkungan hidup area sekitar. Arti nanti pembuangan limbah itu diatur oleh pemerintah kalau di produsen. Nah, kalau konsumen, apa yang diatur oleh konsumen? Oleh pemerintah tentang konsumen. Nanti harga bahan pokok itu ada pantauannya. Kemudian ya kembali tadi, kemudian di jasa tentang konsumen ada batas upah. Batas upah nanti setiap individu itu ada nanti untuk membayar kepada pemerintah itu ada namanya pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan ada PPh pasal 21. Ada nanti kalau kita berkelompok ada namanya PPN, pajak penambahan nilai. Nah, jadi konsumen itu ya tetap diatur oleh pemerintah. Kemudian yang nomor 3, mengelola pajak dan subsidi.
Ya jelas ya, kalau pemerintah itu sudah sebagai regulator berarti dia akan mengelola pajak. Pajak ya. Kalau nggak ada pajak, nggak ada uang masuk Indonesia. Nggak ada uang masuk negara. Kemudian subsidi. Subsidi ini ya baik berupa untuk masyarakat, baik berupa untuk konsumen maupun produsen. Karena subsidinya kalau produsen itu dalam skala besar itu ada namanya UMKM. Nanti dikasih dah bantuannya oleh pemerintah. Kalau konsumen ya adalah konsumen itu ada namanya, kalau yang di masyarakat ada namanya BSU. Bantuan Sosial. Bantuan Sembako. bantuan sosial. Ya, bantuan sosial. Nggak tahu U-nya apa ya. Ya, itu ada itu. Kalau yang sekarang itu ada masyarakat yang terima itu sekitar 600.000. Atau ada juga BLT, bantuan langsung tunai. Itu dari pemerintah. Oke, yang terakhir masyarakat luar negeri. Jadi hubungannya peran pelaku ekonomi untuk masyarakat luar negeri, ya dia memberi keuntungan atau saling melengkapi dengan impor dan ekspor. Kalau impor itu apa? Membeli barang luar negeri ke dalam negeri. Ya. Kalau ekspor? Menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Semua tahu ya? Tahu. Belakang tahu ya ekspor impor? Yakin? Ya, jadi itu adalah merupakan kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Karena biar bagaimanapun masyarakat luar negeri itu berperan penting di dalam pelaku ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, masyarakat luar negeri itu dia menanamkan modal. Itu dia disebut sebagai investor. Ya, investor itu adalah usaha di dalam ekonomi itu dalam jangka panjang. Kalau jangka panjang itu kita itu ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu namanya investor. Ya jelas lah kalau di dalam perjanjiannya pasti dia akan mendapat keuntungan. Mana ada orang mau menginvestasikan uangnya kalau tidak ada laba atau keuntungan. Kemudian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ya banyak sekali. Artinya pengiriman bantuan ke luar negeri atau ke negara-negara lain yang membutuhkan. Jadi itu ya 4 pelaku ekonomi beserta perannya. Nah, untuk menunjang kegiatan ekonomi supaya berjalan dengan baik, maka keempat pelaku ekonomi itu harus melakukan interaksi dengan baik. Baru bisa kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar. Ya contoh,
RTK kepada RTP. Berarti dia itu menyediakan tenaga kerja. Konsumen ke produsen. Nah, dia sebagai pengguna berarti dia kalau mau ke produsen berarti dia akan menyiapkan atau menyediakan tenaga kerja. Itu kalau di jasa. Kalau di barang berarti dia menyediakan atau menyiapkan bahan baku untuk kegiatan produksi. Ya, paham ya? Kalau paham, apa bunyi kebiasaan anak Indonesia yang ke-4? Makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi. Aduh, kayaknya ndak konsen ini. Kalau yang ini, Beribadah. kalau yang ini, Olahraga. oke. Masih konsen ya? Kalau 4 pelaku ekonomi itu apa saja? Pagi. 4 pelaku ekonomi. 4 pelaku ekonomi itu. 4 pelaku ekonomi itu apa saja? RTK, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, masyarakat luar negeri. Oke, mantap. Tepuk tangan. Jadi konsentrasinya itu nih harus di. Oh, beda pertanyaan saya itu. Coba belakang itu. Beda pertanyaan saya. Kalau kebiasaan anak Indonesia itu nomor 6 apa? Bermasyarakat. Lama sekali. Bermasyarakat. Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut ya. Jadi keempat pelaku ekonomi itu ya harus berinteraksi dengan baik untuk kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, tadi yang pertama itu hubungannya antara RTK kepada RTP, berarti dia menyediakan barang dan jasa atau menyediakan tenaga kerja, itu dari segi jasa. Kalau dari segi barang berarti dia menyediakan bahan baku. Ya, bahan baku itu ya berarti bahan yang menjadi faktor kegiatan produksi. Nah, untuk menguji pemahamannya, aku buat 2 kelompok. Oke, sudah ya? Ya, berarti kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Nah, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan perwakilannya. Silakan. Nah, Inilah saya akan bacakan hasil diskusi saya. Yang pertama, peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatan ekonomi di suatu negara. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Nomor 2, dampak negatif kegiatan ekonomi. Dampak negatifnya antara lain: 1. Polusi, yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi. 2. Kemiskinan, yaitu kondisi di mana seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kesenjangan sosial, yaitu ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara kelompok bermasyarakat. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih.
Oke. Ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada? Berarti sepaham ya? Oke. Berarti sepaham. Berarti sekarang giliran yang kelompok 2. Siapa ketuanya? Imam. Jimmy, Pak. Oh, Jimmy. Nah, Jimmy ya. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari kegiatan ekonomi? Jawaban: dampak negatif dari kegiatan ekonomi dapat diminimalkan dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang nomor 2, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Jawab: pelaku ekonomi berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lain, yang dapat akhirnya meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Sekian dari kelompok 1. Sudah? Kelompok 2? Sudah? Ada tanggapan dari kelompok 1? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini saya rasa cukup ya. Nah, nanti nonton videonya ya. Nah, refleksi kita berarti baik dari kalian itu sebelum saya tutup, berarti ini minta tolong diisikan refleksinya nanti bagaimana saya untuk mengajar ya. Ya, Pak. 9 ya. 9 nanti saya ambil. Untuk refleksi saya, artinya sistem saya mengajar itu saya rasa kalau semuanya paham ya, tadi di kelompoknya 1, kelompok 2 tidak ada. Di saat kelompok 1 itu menjelaskan, berarti kelompok 2 itu tidak ada yang harus ditambahkan, berarti itu sudah semuanya paham. Atau sebaliknya, kelompok 2 yang menjelaskan, di kelompok 1 itu tidak ada yang harus ditambahkan, berarti semuanya paham. Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, mana anunya? Nah, akhir kegiatan kita berarti kita mensyukuri apa yang kita dapat untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Minta tolong satu rekannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, akhir kata saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Nah, untuk lembar kerja siswa yang sudah dilakukan ya, sebenarnya penilaiannya untuk mengetahui sebagaimana pemahaman siswa tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ini semua terisi.